Jadi pengusaha itu jangan cengeng dan belajar terus-menerus. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Grapadi Insight di episode ke-7. Nah, podcast kita ini ngebahas seputar hal-hal seru dan terkini terkait bisnis, karir, dan inovasi yang lainnya. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik nih dari episode sebelumnya, yaitu apakah bisnis kamu butuh melihat intangible value. Nah, sebelum kita lanjutin ngobrolnya, buat yang belum follow dan subscribe, mending follow dulu, karena kita bakal bahas banyak topik yang menarik di episode-episode berikutnya. Nah, sudah bersama kita nih Pak Andika, CEO dari Itialus Grapadi Konsultan Internasional, yang punya banyak pengalaman dalam membantu bisnis dari skala UMKM hingga perusahaan besar di pasar global. Selamat datang kembali Pak Andika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, waalaikumsalam Pak. Insya Allah tetap sehat ya. Nah, tema kali ini kita akan bahas tentang intangible value nih Pak. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Banyak dari bisnis yang fokusnya itu seringkali pada keuntungan materi Pak. Tapi mereka lupa soal intangible value. Nah, menurut Bapak, kenapa sih kita butuh atau intangible value ini penting banget untuk diperhatikan sejak awal? Oke, bagus pertanyaannya. Pertama begini, di dalam bisnis tentu kita ada dua ya. Pertama aset tangible dan intangible. Nah, aset tangible ini memang semua itu ujungnya materi, memang uang ya, untuk menciptakan duit tadi. Nah, untuk dapat tangible asset atau keahlian yang berwujud tadi, berupa uang segala macam, kita harus punya yang namanya intangible value dulu. Nah, intangible value ini memang nggak kelihatan ya. Cuman dia bisa dihitung, misalnya keahlian kita, skill, nah itu termasuk intangible value. Jadi entrepreneur itu harus punya intangible value yang tinggi untuk menciptakan aset-aset yang tangible tadi. Untuk mewujudkan tadi, kita perlu intangible dari skill, kemudian public speaking, kemudian networking. Nah ini kan harus dipunya pengusaha sejak awal. Nah, customer base memang nggak kelihatan. Seberapa banyak pun modal kita, kalau kita tidak bisa menciptakan customer base, maka bisnisnya tidak akan berkembang. Seberapa banyak pun modal kita, kalau kita tidak punya intangible value yang berupa skill, tentu bisnisnya nggak akan berkembang. Pasti habis tuh modalnya. Makanya intangible value ini perlu dibangun saat awal memulai bisnis. Intangible value juga merupakan fondasi awal dalam memulai bisnis. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang kelihatan saja. Modal tuh iya memang penting. Ya, tapi kalau modal tanpa skill, tentu ini modalnya akan habis. Sebaliknya, kalau kita tidak ada modal, tapi kita punya skill dan memiliki intangible value yang tinggi, maka kita akan dapat menciptakan modal-modal baru, mendatangkan customer base contohnya, mendatangkan closing yang tinggi. Ya, bagaimana jika pengusaha tidak memiliki intangible value ini? Tentu bisnisnya nggak akan jalan dengan baik. Contoh, dia tidak memiliki service excellent terhadap klien-kliennya atau customer-nya. Tentu customer akan kabur. Kedua, dia tidak bisa membangun yang namanya basis pelanggan atau customer base dengan baik. Bagaimana caranya, how to action, dia tidak punya skill management, maka bisnisnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Oke, nah banyak juga yang berpendapat kalau intangible ini tuh kan terlihat abstrak atau sulit diukur ya Pak ya. Padahal kan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau bisnis besar itu atau bisnis yang sukses itu karena intangible yang dibangun sejak awal. Nah, pertanyaannya Pak, gimana caranya kita sebagai pelaku bisnis bisa mulai membangun intangible value-nya? Ya, intangible value ini tidak abstrak. Ya, intangible value ini bisa dihitung. Hanya metode menghitungnya saja belum bisa, gitu kan? Beberapa pengusaha yang sudah paham tentang valuasi bisnis misalnya, dia tentu bisa menghitung intangible value di dalam bisnisnya. Contoh misalnya, salah satu intangible value apa? Ya kan, brand awareness, brand equity. Kita dapat ngecek seberapa bagus merek kita itu di pasar. Kemudian dengan menghitung kondisi bisnis kita saat ini dan potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan pada bisnis kita saat ini, itu juga termasuk menghitung bagaimana intangible value dihitung. Contohnya, banyak perusahaan-perusahaan startup yang besar saat ini, emang asetnya apa? Ya kan?
tidak berwujud ya, intangible value. Itulah digital asset dan intangible value. Nah, itu biasanya nilainya lebih tinggi dari aset yang berwujud. Begitu deh. Jadi itu bisa dihitung. Jadi makanya sebelum menjalankan bisnis, kita hitung dulu itu strategi seperti apa yang digunakan. Saat ini brand awareness-nya seperti apa di market. Saat ini kita punya pelanggan berapa. Itu semua tadi wujud-wujud dari intangible value. Nah, makanya sebelum memulai bisnis, ciptakan dulu intangible value yang tinggi pada diri kita. Gitu. Kita juga bisa mengukur intangible value kompetitor. Nah, lihat penjualan mereka berapa. Itu bisa dinamakan dengan mystery shopper dengan kompetitor. Begitu. Oh, oke, Pak. Nah, udah ngomongin tentang intangible value, mungkin kita bakal bahas topik yang agak nyambung nih, Pak, terkait pendidikan dalam bisnis. Nah, menurut Bapak, seberapa besar sih pendidikan dalam bisnis itu untuk kesuksesan ke depannya? Dan apakah gelar-gelar itu tuh penting, Pak, dan pengalamannya? Ya. Nah, kalau untuk di Indonesia, gelar itu penting karena orang masih memandang image dengan gelar. Itu termasuk salah satu intangible value. Tapi kalau di luar memang nggak begitu penting. Tapi di Indonesia ini sudah kita lihat sudah mulai bergeser. Orang sudah tidak terlalu melihat gelar itu. Cuman orang terlihat apa? Ekspertisnya di mana nih orang. Oke, keahliannya di mana, spesialisasinya di mana. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai transformasi seperti itu di Indonesia. Tapi bagaimanapun ini masih masa transisi. Kalau masih masa transisi, maka gelar-gelar itu diperlukan. Cuman, bukan hanya gelar yang panjang, cuman orang setelah melihat gelar pasti lihat isinya. Buat apa gelar yang panjang, tapi tidak ada isinya? Maka, orang itu pasti nilai setelah gelar itu cover ya, saya bilang, covernya. Setelah covernya, dia akan lihat isinya. Apakah isinya sesuai dengan ekspektasi dia sebagai customer atau pelanggan atau tidak. Kalau nggak sesuai ekspektasi, maka ini yang harus diperbaiki, harus ditingkatkan skill itu. Nah, pendidikan untuk dunia usaha itu tadi, itu merupakan fondasi basic saya bilang untuk entrepreneur belajar. Jadi entrepreneur itu awalnya belajar, menciptakan networking, menciptakan market, menciptakan ya karena memang itu diciptakan oleh kita, direbut oleh kita, melihat gap market bagaimana, belajar menganalisa kompetitor, belajar menganalisa keinginan pelanggan, belajar membaca keinginan pelanggan, belajar membaca memuaskan pelanggan. Nah, itu yang dinamakan survei kepuasan pelanggan. Itulah pengukuran. Kalau zaman sekarang, kalau UMKM memang dari review Google kita bisa lihat. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat seberapa puas kepuasan pelanggan. Sederhananya. Tapi lebih dalam lagi ada. Kita melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap produk-produk kita, di mana ketidakpuasannya itu. Nah, itu pengusaha memang terus belajar dan berbenah. Kalau pengusaha tidak terus belajar dan berbenah, maka kompetitor yang belajar dan berbenah dari situ. Dan mengambil celah gap market tadi, dan pasti merebut klien-klien kita atau customer-customer kita. Begitu. Oh, oke, Pak. Nah, kan tadi seperti Bapak bilang kalau misalnya pendidikan formal itu perlu ya, Pak. Cuma kan mungkin ada beberapa orang atau beberapa case yang belum bisa nih, Pak, ikutan pendidikan normal. Nah, menurut Bapak, apakah di era digital sekarang ini kan banyak ya kursus online atau sertifikasi? Itu bisa jadi alternatif nggak sih, Pak, untuk Ya, menyetarakan? betul. Enggak setara ya memang, cuman itulah tadi yang saya bilang, skill, expertise, fokuslah di bidang kita. Ya, kalau pendidikan formalnya misalnya melenceng atau enggak linear, ya enggak bagus juga. Tapi fokuslah di bidang kita, ciptakan skill itu, belajar itu kan enggak hanya di sekolah. Belajar itu bisa dengan siapa saja, dengan teman, dengan mentor, atau dengan siapa saja. Jadi belajar itu kita bisa dapatkan dari pengalaman. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman soal bisnis, pasti di situ ada kerugian. Oh, hari ini gagalan di sini. Nah, usahakan minimalisir resiko kerugian itu dengan kita tingkatkan skill kita tadi. Skill manajemen resiko, skill membaca market, itu semua ilmu teori tadi dari praktek yang dibukukan oleh pengusaha-pengusaha sebelumnya. Jadi pengalaman pengusaha-pengusaha sebelumnya dituangkan di dalam teori, itulah buku. Nah, teori itu dari praktek orang yang pernah mengalami. Praktek itu ya harusnya dari teori itu supaya lebih sempurna lagi gitu. Jadi tujuan menganalisis apa? Untuk meminimalisir resiko. Oh, oke, Pak. Nah, tapi kan banyak ini ya, Pak ya, kayak pelaku usaha itu yang mungkin ngerasa bisa menangani semuanya sendiri. Mungkin kita bisa bahas masuk ke topik yang selanjutnya.
Nah, kapan sih Pak sebaiknya kita sebagai pengusaha itu mulai mempertimbangkan untuk gunain jasa konsultan bisnis? Ya, gini, semua orang itu ada expertnya di bidangnya. Tentu, yang setiap hari menganalisis manajemen, menganalisis pasar, itu pasti lebih expert dari yang tidak pernah melakukannya. Terkait dengan konsultan manajemen atau konsultan research, ya, ini teman-teman boleh cari. Tidak ada satupun perusahaan di dunia yang tidak menggunakan konsultan manajemen atau konsultan riset. Ya, konsultan manajemen atau bisnis ini diperlukan untuk supaya apa? Memberi masukan kepada owner secara independen. Kalau karyawan bagaimana yang buat bisa aja bisa, cuman ya kan satu nggak expert. Kedua, tidak independen. Tidak independen ini gimana? Ya ABS, asal bos senang. Bagaimanapun kalau sudah ada hubungan dengan karyawan dan atasan, itu pasti ada konflik of interest. Makanya, konsultan manajemen atau konsultan bisnis ini diperlukan untuk memberikan pandangan-pandangan yang tajam tentang strategi bisnisnya ke depan, tentang bagaimana menumbuhkan bisnisnya ke depan. Karena dia independen. Independen dan juga expert. Tentunya kita harus pintar memilih konsultan ini. Kalau yang pengalamannya baru, bagaimana dia bisa menangani bisnis besar. Tentu itu bagian dari intangible value yang harus dipandang pengusaha sebagai sebagai nilai yang nilai kerugian jika dia tidak menggunakan konsultan. Apa efeknya? Efeknya adalah jika tidak menggunakan konsultan tadi, banyak kerugian-kerugian yang akan kita alami. Misalnya, kalau kita tidak garap potensinya seharusnya 100 miliar, tapi gara-gara masukan konsultan, ya kan, bisa 200 miliar. Nah, value-value ekonomi memang tetap eksekusinya di kita. Cuman kita perlu masukan strategis yang tepat tadi dapat membawa omset perusahaan kita lebih besar lagi. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaannya gimana kita bisa menghindari kesalahan dalam memilih konsultan bisnis yang mungkin tuh nggak cocok dengan visi dan kebutuhan di bisnis kita? Ya, pertama, dalam memilih konsultan manajemen atau konsultan bisnis, kita uji dari awal. Kita challenge dari awal. Bagaimana pengalamannya? Lihat pengalamannya. Seberapa besar pengalamannya? Di situ kita challenge. Tapi, kalau sudah kita pilih, ya kita harus nurut. Sebagai klien nih kita harus nurut. Kenapa? Ya kita sudah pilih kok. Berarti sudah expert di bidangnya. Kalau nggak nurut, kadang-kadang memang apa yang disampaikan konsultan manajemen itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Artinya apa? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Kok nggak begini ya keinginan saya? Nah, pandangan-pandangan yang diberikan oleh konsultan bisnis merupakan pandangan independen yang kadang sebagai kita pengusahanya juga kita nggak pandang itu. Tentu itu yang realistis. Kadang kita sebagai pengusaha juga kurang realistis, membuat perencanaan-perencanaan kurang independen. Makanya perlu pihak ketiga tadi untuk membuat pandangan-pandangan yang realistis dan independen. Nah, biasanya kok konsultan itu dari bicara sudah ketahuan bagaimana dia menangani klien-kliennya dan lain sebagainya. Dari pengalaman itu kita bisa memilih. Kalau milih konsultan bisnis memang jangan hanya fokus di price. Jangan hanya cari yang murah, tapi outputnya tentu tidak berefek baik bagi bisnis kita. Pilihlah yang berkualitas, lihat ekspertisnya seperti apa. Kalau sudah dipilih, ya sudah nurut aja sama konsultan bisnisnya. Kadang-kadang sudah dipilih konsultan bisnisnya yang expert, tapi kita tidak manut sama konsultan bisnisnya. Itu sama aja kita minta dinasehatin, tapi tidak mendengarkan nasihatnya dengan baik. Maka akan sia-sia tentunya bagi kita, sebagai pengusaha, begitu. Oke, Pak, apakah ada nih saat di mana perusahaan itu sebenarnya nggak membutuhkan konsultan dan apakah konsultan itu digunakan saat perusahaan kita mengalami krisis aja? Oke, gini. Kapan harus menggunakan konsultan? Kapan harus menggunakan konsultan? Ketika bisnis kita sudah mulai skill up. Oke, UMKM bagaimana? Kalau masih UMKM, bayar karyawannya masih pusing, itu nggak usah pakai konsultan dulu. Ya, bayar ini itu masih pusing, nggak usah pakai konsultan dulu. Artinya kita belum butuh konsultan. Artinya apa yang harus dibenahi? Kita dulu. Artinya kita ikut pelatihan aja dulu, pelatihan manajemen A sampai Z. Ya, ketika skillnya sudah naik, nah ini baru kita membutuhkan konsultan di dalam bisnis kita. Kalau masih awal ya, kita sebagai owner harus belajar dulu, belajar dulu. Ya, supaya mengembangkan manajemen tadi, mengembangkan manajemen sehingga besar, nah baru dia menggunakan konsultan. Kalau baru awal menggunakan konsultan tentu fee-nya nggak murah ya. Fee-nya nggak murah, ini dapat mengikis cash flow kita. Makanya dari awal tuh owner dulu. Owner ini jangan manja. Kadang-kadang ownernya harus bisa apa aja. Sebagai owner perusahaan, kita nggak boleh manja. Kita harus mandiri. Kita harus bisa ciptakan tim yang solid. Kita harus bisa ciptakan market yang efektif. Kita harus bisa
bisa ciptakan peluang-peluang tadi, menangkap peluang tadi. Jangan sebagai owner kita nggak bebenah. Maka ketika sebagai owner kita nggak bebenah, tim kita juga nggak akan bebenah. Nggak akan terjadi akselerasi di situ. Nah, bisnis memang kolaborasi, akselerasi, dan sinergitas. Itu yang penting dalam pengusaha. Maka 3 poin tadi, kita harus cepat sebagai pengusaha itu. Nggak boleh lama membaca pasar. Kalau lama, tentu kompetitor yang akan mengambil keuntungan dari situ. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa diajak kolaborasi. Nah, ini dapat menciptakan tambahan add value pada bisnis kita. Baik itu brand awareness dan brand equity. Serta customer base yang dapat terus berkembang. Kuatkan terus di bidang itu, sampai kita menjadi yang terbaik di bidangnya. Begitu. Oke, untuk penutup nih Pak, apakah ada advice nih untuk para pemula di bisnis ataupun untuk yang dengerin podcast ini? Oke, pesan saya untuk pengusaha pemula, gali dulu lubangnya yang besar. Jangan banyak-banyak. Satu dulu sumber cash flow itu yang besar. Gali dulu, baru bisa diversifikasi bisnis. Jangan satu aja kita belum menguasai di bidangnya, kita sudah diversifikasi bisnis. Akhirnya, lubangnya nggak ada yang besar. Ya, gali dulu satu lubang yang besar, sesuai dengan expert kita, sesuai dengan spesialisasi kita. Nah, ketika lubangnya udah besar, baru kita bisa diversifikasi market di bidang lain. Gitu. Jadi pengusaha itu jangan cengeng dan belajar terus-menerus. Begitu. Wah, makasih banyak nih Pak Andika atas insight dan penjelasan yang sangat detail dan mendalam pada topik hari ini. Kita tadi bahas tentang intangible value, terus juga pendidikan dalam bisnis, dan sampai pembahasan gimana memilih konsultan yang tepat. Buat teman-teman yang ngerasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa follow podcast kita dan subscribe di YouTube kita. Terus tinggalin juga nih komentar soal topik apa lagi sih yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang dengerin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.